Assalamualaikum. Pada praktikum kali ini, osmosis pada kentang oleh kelompok 1 yang beranggotakan. Adapun tujuan penelitian pada kali ini untuk merancang penelitian osmosis pada kentang. Yang kedua, mengobservasi rata-rata atau kuantitatif perubahan ukuran kentang pada yang mentah dan yang matang dalam berbagai variabel perlakuan konsentrasi larutan sukrosa. Yang ketiga, mengobservasi kondisi kentang secara kualitatif pada saat dimasukkan konsentrasi larutan sukrosa. Yang keempat dan yang kelima, untuk menganalisis juga menyimpulkan perubahan kentang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Adapun alat dan bahan penelitian yang digunakan dalam praktikum kali ini sebagai berikut. Setelah menyiapkan alat dan bahannya, langkah pertama adalah kupas kentang dengan bersih menggunakan pisau. Setelah terkupas, hasilnya akan seperti ini. Memotong-motong kentang seukuran panjangnya 3 cm, lebarnya 1 cm, dan tingginya 0,5 cm. Kukus kentang dalam panci selama beberapa menit, jangan sampai teksturnya terlalu lembek. Langsung siapkan 8 buah gelas yang diberi label nama dan konsentrasi zat sukrosa A sampai D kentang mentah, E sampai H kentang matang. Langkah selanjutnya, isi air terlebih dahulu sebanyak semuanya ini 100 ml ya, dengan gelas ukur. Langkah ke-6, timbang gula sesuai konsentrasi zat masing-masing menggunakan timbangan analitik. Dengan rincian, gelas B dan F itu konsentrasinya 10% yang berisi 10 gram gula, gelas C dan G itu konsentrasinya 20% yang berisi 20 gram gula, gelas D dan H itu 30% sama dengan berisi 30 gram gula. Kemudian larutkan sampai homogen dan masukkan 3 potong kentang pada tiap-tiap gelas. Sampai kepada langkah terakhir, yaitu mengamati perubahan ukuran kentang pada setiap 0 menit, 30 menit, dan 60 menit. Lalu catat hasilnya dalam tabel pengamatan. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan. Pada hasil pengamatan, dapat dilihat pada tabel, terdapat perbedaan ukuran antara kentang mentah dengan kentang matang yang direndam dengan air biasa dan juga dengan larutan sukrosa 10%, 20%, dan 30%. Pada kentang mentah, pada sampel A, terdapat perbedaan ukuran dari 0 menit hingga 60 menit, yaitu selisihnya 0 dengan rata-rata 0. Pada sampel B, selisihnya yaitu 0,3 dengan rata-rata 0,1. Pada sampel C, selisihnya yaitu 0,9 dengan rata-rata 0,3. Sedangkan pada sampel D, selisihnya yaitu 1,2 dengan rata-rata 0,4. Kemudian pada kentang matang, selisih kentang E yaitu 0,9 dengan rata-rata 0,3. Kentang F, selisihnya 0 dengan rata-rata 0. Kentang G selisihnya minus 0,5 dengan rata-rata minus 0,16, dan selisih kentang H yaitu minus 0,7 dengan rata-rata minus 0,23. Adanya selisih dan rata-rata ini menunjukkan terdapat perubahan ukuran kentang selama perendaman pada kisaran waktu 0 hingga 60 menit. Selanjutnya pembahasan. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan, terdapat perbedaan perubahan ukuran pada kentang. Ada yang mengalami pertambahan ukuran maupun pengurangan ukuran sesuai dengan medianya sendiri, seperti pada sampel yang direndam menggunakan air biasa. Dan terdapat pertambahan ukuran kentang, baik panjang, lebar, tinggi, dan volumenya, ketika direndam dalam waktu 30 hingga 60 menit. Hal ini karena air dari luar sel kentang bersifat hipotonik, sehingga masuk ke dalam sel kentang melalui membran semi-permeabel pada sel kentang, mengakibatkan sel kentang menjadi turgid. Berat kentang pun bertambah sehingga kentang tenggelam dan tekstur kentang menjadi keras karena air masuk ke dalam kentang. Sedangkan ketika kentang dimasukkan ke dalam larutan gula akan mengalami penurunan ukuran seperti pada sampel F hingga H pada waktu 30 menit dan 60 menit. Hal ini sesuai dengan pendapat Wirawan 2006 yang menyatakan bahwa
Tekanan osmosis pada gula lebih tinggi dibanding dengan tekanan osmosis intraseluler dari kentang, di mana sifat larutan gula yang hipertonis terhadap kentang. Hal ini menyebabkan air pada kentang akan keluar melintasi membran sel menuju larutan gula. Akibat dari adanya kondisi hipertonis, maka menyebabkan sel pada kentang menjadi mengerut. Selain itu, kentang yang direndam di dalam larutan gula atau sukrosa, teksturnya menjadi lebih lunak. Menurut Firmansyah 2007, hal ini dikarenakan pada larutan gula 20% dan 30%, sel-sel kentang mengalami kekurangan udara. Akibatnya terjadi plasmolisis. Kondisi ini mengakibatkan penurunan tekanan turgor dan mengakibatkan kentang menjadi lebih empuk dan lunak. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari hasil percobaan osmosis pada kentang ini, kita dapatkan bahwa terjadi perbedaan perubahan ukuran dan tekstur pada kentang yang direndam air biasa dengan kentang yang direndam larutan sukrosa 10%, 20%, dan 30% dalam waktu 0 menit, 30 menit, dan 60 menit disebabkan oleh sifat dari larutan yang direndam pada kentang. Pada air memiliki sifat hipotonik sehingga air dapat masuk ke dalam sel kentang dan mengakibatkan pertambahan pada ukuran kentang yang direndam. Sedangkan pada larutan gula bersifat hipertonis sehingga air pada kentang keluar menuju larutan gula yang mengakibatkan sel mengerut dan kentang mengalami penurunan ukuran. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.